Seperti biasa ngangon entoknya ditemenin Neng Kia, sambil memberi pakan cemilan. Biar lebih seru dan asik saat ngangonnya. Assalamualaikum teman-teman entokers, terima kasih kepada yang sudah support channel sederhana ini. Semoga dilancarkan dalam segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah baik teman-teman, ini kebetulan untuk si entok-entoknya habis selesai dikasih makan, dan secara tidak sengaja itu pakannya langsung habis semuanya dan langsung bersih seperti ini. Ya karena ya wajar lah, karena anak entok seusia begini itu lagi pertumbuhannya sangat bagus, otomatis dari segi makannya juga sangat bagus sekali. Hingga padahal tadi itu dikasih pakan tuh seember hitam itu tuh penuh, seember penuh. Sekali dikasih makan langsung habis semuanya. Kebetulan untuk si entok-entok yang ada di sini dan entok-entok yang indukan juga itu si ecil-ecil yang ada di dalam kandang umbaran yang kecil itu. Nah ini alhamdulillah itu untuk si indukan yang hitam itu sudah mulai kelihatan dikawin tadi. Pas kelihatan sama si hostnya dikejar-kejar lalu dikawin. Mudah-mudahan bisa segera berproduksi kembali. Cuma kebetulan alhamdulillah kalau untuk si indukan yang putih ternyata sudah mengerami, dan setelah dicek ternyata telurnya ada 9 butir. Ya segitu juga sudah kita syukuri alhamdulillah, meskipun cuma 9 tidak lebih dari 10, jangan-jangan lebih 10 juga enggak nyampe, cuma 9 butir. Pas waktu dilihat juga ya ini termasuk indukan yang menurut saya ya lumayan jelek lah, soalnya telurnya juga cuma 9 butir. Tuh, kita lihat. Nah ini kan kebetulan untuk si indukan ini kan yang lagi mengerami itu kayaknya sudah mulai hitam-hitam, sudah ada kehidupan di telur-telurnya. Cuma pas waktu di terawang juga sudah alhamdulillah sudah pada ngisi telur-telurnya. Cuma untuk si putih, telur yang entok yang putih ini belum sempat diteropong ya, karena nunggu masa mengeraminya sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu kita akan teropong apakah telurnya itu fertil atau bagus atau enggak, ya kita bisa mensortirnya kembali. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit sharing tentang alas kering. Alas kering untuk istirahat si entok itu akan jadi jaminan pada kesehatan si entok-entoknya, karena sudah saya buktikan dan sudah saya jalankan selama ini. Alhamdulillah kalau si alas tempat istirahatnya itu selalu kering, itu bisa menjadi jaminan atau sudah dipastikan si entok-entok akan sehat seterusnya. Dan meskipun si entok-entok suka menyerobot air yang kotor ini, yang menggenang ini, cuma kalau kita sering mengganti untuk air minumnya seperti yang ada di wadah-wadah itu sudah dipastikan itu si entok akan selalu sehat. Meskipun sering sekali itu minum air yang kotor seperti ini, karena entok termasuk hewan yang habitatnya lebih suka di air atau sering main air lah. Jadi ya kalau tidak ada air itu bukan entok namanya, karena entok adalah hewan yang suka goyang di dalam air. Nah contohnya seperti ini teman-teman, seperti alas tanah ini tuh, ini alhamdulillah padahal sudah bercampur dengan kotoran-kotoran si entok, tapi tidak menyebabkan bau untuk tanahnya. Contohnya tanahnya seperti ini tuh menjadi gembur si tanahnya. Dan kalau kita usahakan untuk tanahnya ini selalu kering, itu untuk si entok-entoknya juga itu akan terjamin pada kesehatannya. Ya kita juga kalau sudah lama atau sudah berkecimpung di dunia ternak ini, ya kita juga bisa merasakannya, ini akan menyebabkan akan datangnya itu virus-virus pada si hewan ternak kita atau tidak. Ya pastilah kita bisa merasakannya. Kalau ya dari aromanya juga sudah sangat terasa ya. Cuma ini alhamdulillah meskipun di atasnya juga tuh, nah itu di atas itu kan ada ayam, kotorannya kan ini pada jatuh ke bawah, tapi alhamdulillah
si kotoran itu juga tidak menyebabkan basah, itu cepat sekali keringnya ya, karena tercampur mungkin sama tanah-tanah yang alas-alasnya ini tanah, yang kita tetap usahakan agar selalu kering si tanah-tanahnya tuh seperti ini. Nah, alhamdulillah jadi si entok-entoknya juga itu sudah dipastikan akan selalu sehat kalau keadaan kandangnya itu selalu kering. Intinya kandang tempat untuk istirahatnya si anak entok. Nah, kalau untuk di luarnya, nah untuk di luar sana seperti itu kan pasti basah, cuma kan basah itu juga si itu kalau kena matahari itu cepat sekali keringnya ya, berhubung karena itu kan sudah menyatu tuh sama tempat minumnya ya, seenggaknya untuk tempat istirahatnya ya seperti ini. Nah seperti ini alhamdulillah tuh pada kering-kering. Jadi untuk si entok-entoknya juga sama si ecil-ecilnya pada nyaman kalau beristirahat di dalam kandang ini. Nah cuma kan di sini pernah waktu itu kejadian di dalam kandang saya itu terjadi banjir, cuma banjirnya tidak sampai parah banget ya, banjir hanya sedikit saja hingga menyebabkan si alas tanahnya itu menjadi basah seperti ini. Cuma alhamdulillah tidak lama kemudian air tanahnya itu juga segera mengering hingga terhindar dari wabah penyakit ya, bukan mau sih ada penyakit juga ya, seenggaknya kita bisa meminimalisir kandang tempat istirahatnya atau tempat bersantainya si entok-entok itu selalu kering dan bersih, maka dipastikan si entok-entok itu akan selalu sehat walafiat. Dan ini kebetulan si anak entok yang ada di dalam kandang box ini sudah berapa hari ya, lupa lagi, kayaknya mau 3 atau 4 hari lah, kurang lebih sekitar hari-hari itulah, nggak dihitung soalnya. Tuh yang kemarin sudah dipotong pas waktu ekornya tuh alhamdulillah pada sehat-sehat. Kayaknya mungkin antara 2 atau 3 hari lagi kita akan masukkan ke dalam kandang pembesaran ya, karena kalau terus-terusan di dalam kandang ini lumayan ini alasnya sudah mulai menjadi bau sekali, dan bau itu takutnya terhirup sama si entoknya ini sendiri dan hingga menyebabkan si entok ininya juga sakit. Ini calon si ecil-ecil di masa yang akan mendatang yang akan menghuni kandang umbaran seperti ini. Itu si ecil itu sudah pada besar sekali alhamdulillah, sudah pada sehat-sehat, lincah-lincah dan suka lari ke sana lari kemari. Cuma kebetulan untuk si broilernya kita masukkan ke dalam kandang saja ya, karena si broiler kayaknya sudah tidak suka sama si ecil-ecil yang ini, makanya sering banget dikejar-kejar hingga sambil dipatok-patok ya, kasihan kalau terus disatuin itu nanti takutnya si ecil-ecil ini bisa menyebabkan terluka di kepalanya kena patukan si broiler. Nah cuma kalau untuk si ecil ini padahal sudah atau baru beberapa hari di dalam kandang umbaran yang kecil ini, dan alhamdulillah pakannya juga sudah diganti dan pertumbuhannya sangat signifikan, cepat sekali besarnya ya, padahal ini bulu dewasanya juga belum pada tumbuh, tapi untuk ukuran si anak entok seumuran gini ya sudah tergolong lumayan pesat lah dari segi pertumbuhannya, meskipun pakannya ya pakan ala kadarnya atau pakan campuran-campuran biasanya yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya. Dan ini fungsinya kalau untuk alas tempat istirahat si entok itu selalu kering, itu bisa dipastikan untuk si anak entoknya akan selalu sehat seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kematian, bahkan untuk si ecil-ecil yang sebelumnya yang bisa tinggal 9 ekor yang sudah dijual sama teman-teman ya, bisa disisain semua 9 ekor, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai beranjak dewasa tapi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan penerusnya si ecil ini. Nah ini nih sangat cepat sekali besarnya, dan ya untuk ini nih kayaknya ini jantan nih, soalnya dari segi makannya juga rakus dan dari si tubuhnya tuh besar banget. Ini besar entok ini daripada tangan saya. Nah ini tuh sudah mulai ada hujan gerimis lagi, padahal tadi
hujan sebentar sudah reda, lalu ya hujan lagi begini, kirain akan reda terus. Ya ini dari siang menjelang sore sudah mulai turun hujan lagi, gerimis-gerimis. Nah ini kebetulan untuk si anak-anak ayam kan kemarin sudah dimasukkan ke sini dalam kandang umbaran ini. Ya cuma ya karena namanya juga ayam, itu kalau ayam kan mampu itu untuk loncat. Pas waktu pagi-pagi dilihat ini udah pada loncat dan udah pada main-main ke sini semuanya. Ya daripada kita menanggung resiko itu bisa loncat ke bawah, ke genting-genting tetangga, ya kita antisipasi untuk dimasukkan lagi ke dalam kandang pembesaran. Cuma untuk si anak ayam yang satu itu tuh kan berantem terus-terusan, nggak kena henti-henti. Pas waktu diumbar juga kirain itu sudah kalah satu, pas sorenya dilihat masih saja terus berantem. Kacau ini mah ya, jadi kita pisahkan saja lah, cari aman dulu. Nanti kalau udah besar, kalau mau diadu ya diadu sekalian. Biasanya kalau udah besar, kalau udah kalah ya kalah terus-terusnya. Tidak seperti anak ayam pas waktu usia segini, kalau pas waktu berani ya terus-terusan berani gitu, bisa sampai nggak bisa berdiri itu dua-duanya, berantem terus-terusan. Nah baik teman-teman, jadi intinya dari konten kali ini hanya sekedar sharing tentang bahwa pentingnya itu alas kandang untuk tempat istirahatnya si entok itu selalu kering, agar menjadi jaminan untuk kesehatan si anak entok-entoknya. Begitu pula dengan entok remaja ataupun entok indukan. Meskipun habitatnya untuk si entok itu lebih senang bermain air daripada bermain tanah kayak ayam, tapi seenggaknya untuk tempat istirahatnya kita usahakan selalu kering, biar kesehatan si anak entoknya selalu terjaga. Karena entok lebih nyaman kalau istirahat di tempat-tempat yang lebih kering. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam entokers.